Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan coba membahas bagaimana proses manufaktur pada eh, dengan contoh soal UTS kemarin ya. Jadi pada UTS kemarin soal pertama ada bentukan benda yang seperti ini. Gambarnya kurang bagus ya. Ada ulirnya di tengah dan ada alur-alurnya kiri kanan atas bawah, ada alur. Kalau tampak depannya itu kan seperti ini, dan berat di dalam. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ups. Ada lubang di dalam. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi awalnya yang perlu kita perhatikan, yang dianalisis dulu adalah material secara keseluruhannya, secara besar. Ini adalah berbentuknya kan silinder bulat. Silinder baru nanti ada lubangnya, ada alur groove-nya, ada alur yang seperti ini. Nah, berarti satu raw material adalah berbentuk shaft atau poros atau silinder. Nah, kalau material awalnya itu silinder, prosesnya sudah pasti proses bubut kan. Karena untuk benda-benda yang berbentuk silinder biasanya diproses dalam mesin bubut. Bisa diproses di mesin milling, bisa-bisa saja, tapi secara akan lebih rumit, lebih sulit dan memakan waktu lebih lama. Nah, jadi untuk pertama ini dia pasti proses bubut. Mana yang dibubut? Yang dibubut itu adalah prosesnya satu ini ya, pembuatan grooving atau pembuatan alur 1, alur 2, bisa diasumsikan diameter untuk luarnya ini sudah diameter dari raw materialnya saja, jadi tidak perlu dibubuk ulang. Jadi akan ada groove itu. Jadi awal-awal bentuknya akan seperti ini, seperti ini ya. Itulah, lubangnya masih tidak ada lubang, tapi sudah ada groove-nya. Itu yang pertama dibuat. Selanjutnya diteruskan dengan membuat bagian lubang dalam. Lubang dalam ini kan adalah ulir, tidak hanya lubang. Ulir berarti akan ada beberapa proses di situ.
Tadi proses 1 adalah grooving atau pembuatan alur. Proses 2 masuk ke dalam yang pembuatan lubang ini ya. Dibuat lubang di sini. Yang pertama dilakukan adalah membuat center ya. Jadi proses kedua itu adalah center drill, itu pembuatan lubang awal untuk pengeboran. Nah, seperti ini lubang awalnya nanti. Toolnya yang kecil itu. Nah, kalau Anda masih ingat waktu pelajaran mesin bubut dulu. Nah, ini pertama center drill dulu. Center drill, baru selanjutnya pengeboran atau drilling. Drilling diameter awal dari ulir. Jadi kalau jadi kan kita tidak tahu ya diameter ulirnya berapa karena memang tidak ada dimensinya. Tapi kalau dilihat itu diameternya cukup besar. Jadi setelah center drill bisa ke drill. Kalau ukurannya itu besar, drill ini bisa beberapa kali. Kalau diameter ini itu kita anggap misalnya diameter 10, itu drill awalnya diameter 6 dulu, baru lanjutkan dengan diameter 10 untuk melakukan drill. Kalau ini besar, kita anggaplah itu diameternya mungkin 20, jangan 20 lah ya, mungkin 16, diameter 16, diameter 16, bukan diameter 16, anggap M16. Berarti diameter lubang awalnya perkiraan itu sekitar diameter 14 lah anggapnya. 14. Nah, 14 ini cukup besar, tidak mungkin langsung satu kali pakai mata bor 14 langsung bolongin. Jadi dia harus bertahap. Ini akan memakai diameter 6, diameter 10, baru diameter 14. Jadi akan ada beberapa kali proses. Satu adalah center drill, terus dilanjutkan dengan diameter berapa, 6, bor diameter 6, terus diperbesar dengan diameter 10, selanjutnya baru dengan diameter 14. Nah, kenapa harus bertingkat seperti ini? Agar agar hasilnya lebih baik pastinya ya. Hasil lubangnya lebih halus dan toleransi lubangnya juga lebih baik, sama memperkecil kemungkinan defleksi. Jadi kalau langsung langsung diameter besar masuk ke sini, ada kemungkinan nanti akan terdefleksi, ada kemungkinan beramnya chipnya di dalam ini akan stuck, terus panas, prosesnya akan terlalu panas sehingga nanti lubang diameter 14 ini tidak akan presisi. Biasanya untuk drill ini kan dia biasanya minus ya, bisanya 0 kok. Diameter 14 itu akan bisa menjadi plus 0, minus 0,1 atau 0,2 hasilnya. Nah, tapi kalau langsung bisa jadi nanti dia akan jadi plus, bisa jadi besar dia. Makanya harus diproses dengan bertingkat.
Nah, setelah bertingkat, lalu dia akan setelah dapat diameter 14, dia akan dilakukan tap M16. Tap M16 ini besar. Nah, kalau udah besar ini biasanya tidak menggunakan hand tap tangan. Kalian yang di pernah di SMK teknik mesin mungkin pernah ya ngetap, membuat lulir dengan tap tangan itu. Nah, itu yang kecil-kecil lah, M6, M M12 ke bawah lah biasanya yang pakai tangan. Nah, untuk atau bisa juga dengan mesin milling ya. Nah, tapi kalau ini di mesin bubut M16 yang udah besar ini dia akan dibubut menggunakan pahat ulir. Jadi prosesnya dengan bubut dengan pahat ulir. Kalau kita proses secara manual atau dengan mesin milling, berarti kan dia harus ganti mesin. Nah, itu juga tidak mengapa. Tapi biasanya ini prosesnya seperti itu. Bikin alur, dibuat alur, setelah buat alur dibikin lubang dan dibuatkan ulirnya. Nah, itu selesai proses di mesin bubut. Prosesnya sudah selesai belum kan? Groove ini belum ada. Nah, alur ini apakah bisa dibuat di mesin bubut? Jawabnya tidak bisa, karena posisinya itu tegak lurus dengan permukaan atau tegak lurus dengan penampang dari benda kerjanya, sehingga tidak bisa menggunakan mesin bubut. Kalau seperti ini kan tegak lurus dengan badan porosnya ya. Nah, itu bisa diproses dengan mesin bubut. Tapi tegak lurus dengan penampangnya itu tidak bisa diproses dengan mesin bubut kecuali lubang ya. Kalau lubang masih bisa. Nah, berarti kalau untuk yang seperti ini kita bisanya pakai apa prosesnya? Berarti kita harus pindah ke permesinan lain, yaitu milling ya. Nah, teruslah di milling, masuk ke milling seperti ini. Maka akan kita masukkan untuk proses mesin milling. Nah, maka akan di milling di sini. Nah, akan dipotong sampai ke sana. Pakai toolnya apa? Kalau masih ingat, tool di mesin milling kita menggunakan yang bawahnya rata, panjang dan bawahnya rata seperti ini. Ini namanya end mill. Jadi tinggal diproses end mill. Nah, sudah selesai diputar, lalu diproses yang sisi sebelah sininya, lalu sisi bawahnya dan sampingnya sampai selesai. Nah, jadilah dia komponen yang finish, yang sudah selesai. Nah, begitulah untuk yang komponen ini. Jadi dari analisa awal kita lihat bahwa produk komponen ini bentuknya bulat seperti silinder, berarti itu prosesnya adalah bubut. Nah, lalu kita analisa apa saja yang akan dibubut. Ada bentukannya, tentu ada bentukan yang tegak lurus dengan penampang, ada yang bentukan yang berada di bagian sisi porosnya. Berarti bentuk-bentuk yang berada di sisi poros ini kita bisa buat dengan proses bubut. Tapi yang tegak lurus dengan penampang itu harus dengan proses lain. Jadi dari awal kita sudah tahu, ini
minimal mempergunakan 2 mesin. Menggunakan 2 mesin. Nah, setelah itu baru kita breakdown lagi. Mesin pertama itu mesin bubut, karena ada bulat pasti dibubut dulu, tidak tidak akan dimiling dulu. Terus tadi ya kita breakdown lagi proses dibubut ini apa aja, pembuatan groove, center drill dan lain-lain. Oh ya, ada lagi kalau diperpanjang ini bisa lagi nanti ada proses facing kan, untuk meratakan, membaguskan permukaannya dulu. Itu nanti juga ada proses di sini parting untuk memotongnya. Jadi kan kalau sendiri kan pasti panjang kan produknya. Nah, kan ada proses ini parting, nanti ini dipotong di sini, terus dibalik, terus di facing ulang biar dia halus. Jadi bisa ada berapa, 1, 2, 3, 1, 2, 3 drill ulir ini ada berapa tahap uliran. Nah, setelah itu ditambah lagi yang cutting dan perataan permukaan. Nah, setelah selesai itu di proses-proses di mesin 1, masuk ke mesin 2. Mesin 2 apakah seperti ini ya, milling di breakdown lagi apa saja prosesnya. Nah, di sini kebetulan hanya ada satu macam proses, yaitu grooving dengan menggunakan end mill. Tapi dia 4 kali jalan, tidak sekali jalan, karena harus diputar-putar bendanya ini untuk mendapatkan 4 tempat yang berbeda ini. Nah, begitulah kira-kira langkahnya untuk menentukan proses manufaktur sebuah produk. Oke, sekian penjelasannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.